Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment today on this wonderful day. He has made. Bapak Ibu Saudara, seperti pujian ini berkata, wonderful day, bahwa hari ini merupakan hari yang bahagia bagi Saudara Jerry Kristanto dan Ruth Siana Sugiono. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita sambut rombongan mempelai masuki gedung utama gereja. Untuk yang pertama, kami undang untuk Bapak An Cek Kwan dan Ibu Tan Hwasin sebagai wali orang tua Jerry Kristanto memasuki gedung gereja. Hari bahagia dalam hidupku. Kemudian dengan hormat Bapak Pendeta Yohanes Sugiono dan Ibu Pendeta Juliana Wati Gunawan memasuki gedung gereja sebagai orang tua dari Ruth Siana Sugiono. Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu. Dan Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi mempelai kita pagi hari ini, Saudara Jerry Kristanto dan Ruth Siana Sugiono. Dengan hormat Bapak Pendeta Darmo Handoyo untuk dapat membuka ibadah pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya buka masker sebentar. Pertama-tama selamat dan bahagia bersama Tuhan Jerry dan Siana dan keluarga besar mempelai berdua. Sungguh satu anugerah dan kemurahan Tuhan kalau pada hari ini kalian boleh dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi. Puji Tuhan.
kita ikut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Semua yang hadir, kami ikut berterima kasih, bersyukur untuk kebahagiaan kalian. Bukan hanya hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala hormat, puji, kemuliaan, kami hanya naikkan bagi Engkau, Allah yang amat mengasihi kami, secara khusus mengasihi mempelai berdua, yang pada saat ini berdiri di hadapan-Mu, di rumah-Mu yang kudus, untuk menerima pemberkatan nikah yang kudus ini. Tuhan, kami bersyukur untuk cuaca yang baik, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada mempelai berdua dan seluruh keluarga besarnya. Sehingga pada hari ini, hari bahagia, hari yang bersejarah bagi mereka, boleh berlangsung dengan baik, dengan cuaca yang baik. Semuanya karena anugerah-Mu. Engkau mau pimpin ibadah pemberkatan nikah pada hari ini. Pakai hamba-hamba-Mu yang bertugas, mulai pimpinan pujian, para pemain musik, sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bahkan kami mohon, supaya resepsi yang akan berlangsung nanti sore bisa berjalan dengan lancar semuanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang memimpin kami semua, yang memimpin keluarga dan mempelai untuk bisa menikmati hari bahagia dengan penuh berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami mohonkan doa kami ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk mempelai dan para undangan kami persilahkan duduk kembali. Bagi Bapak Ibu para undangan pagi hari ini yang sudah hadir dan jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah pemberkatan nikah Saudara Jerry Kristanto dan Rutsiano Sugiono. Bagi saudara jemaat yang menyaksikan live streaming melalui Zoom, selamat datang pada pagi hari ini. Pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, karena semua kebaikan Tuhan telah kita terima. Apa yang Tuhan berikan pada hidup kita, terutama pada mempelai pagi hari ini, sungguh amat baik. Dan kita akan membawakan pujian, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku,
pagi hari ini hingga mempelai dapat duduk berdua berdampingan untuk dapat menikmati pemberkatan pernikahan pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan membawa pujian dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan hormat untuk doa firman Tuhan, Bapak Yonatan Hendratno, kami persilakan maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kemurahan-Mu saja kami ada semua sampai hari ini. Oleh karena cinta Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan yang ajaib, kami ada semuanya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, pada momen yang berbahagia pada pagi hari ini, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kedua mempelai, keluarga besar dan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Kami melihat berkat Tuhan begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami
akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan Allah atas hamba-Mu yang telah Kau utus untuk memberitakan kebenaran-Mu. Mari Allah Roh Kudus Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Mari Allah Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami yang ada di tempat ini. Mari Allah Roh Kudus Engkau berbicara kepada mempelai. Setiap perkataan datang dari Engkau yang menjadi dasar untuk mereka menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus dan firman Allah bersama-sama bekerja pada pagi hari ini. Membekali, menjadi fondasi bagi kedua mempelai dan keluarga besar untuk dapat menjalani kehidupan yang akan dijalaninya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau kuasai setiap kami, Engkau kuasai hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar ini dalam urapan dan pimpinan Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk mempelai dan para undangan kami persilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Hari yang istimewa bagi kedua mempelai dan juga kedua keluarga yang berbahagia, bahkan bagi kita sekalian. Dan oleh kasih karunia serta anugerah Tuhan kita Yesus, pada hari ini Senin tanggal 26 April 2021 telah datang di hadapan hadirat Tuhan di rumah Tuhan Saudara Jerry Kristanto, putra dari almarhum Tuan Chong Kin Fa dan Nyonya Tan Kim Hwa, datang bersama Saudari Ruth Siana Sugiono, putri dari Tuan Pendeta Yohanes Sugiono dan Nyonya Pendeta Juliana Wati Gunawan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan lakukan prosesi pemberkatan nikah kudus dari kedua mempelai. Tetapi sebelum hal itu dilakukan, sebagai orang-orang percaya, kita ingin mendengar firman Allah terlebih dahulu. Karena firman Allah adalah menjadi landasan dari setiap kehidupan kekristenan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Itu sebabnya selama prosesi ini dilakukan dengan segala hormat, saya memohon kepada kita sekalian yang hadir menciptakan suasana yang tertib dan tenang, karena kita ingin benar-benar mendengar firman Allah tentang hidup nikah. Ada banyak hal yang bisa kita angkat dari Alkitab tentang hidup nikah, tetapi untuk kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengangkat sebuah ayat yang mungkin sudah sangat umum kita dengar dalam setiap pernikahan. Tetapi saya rasa firman Allah selalu baru buat kita, bukan? Dan firman Allah ini tentunya bagi kedua mempelai. Tetapi bukan berarti kalau firman Allah ini bagi kedua mempelai, lalu yang lain ya kita berpikir yang lain saja, atau kita lihat HP dan sebagainya. Saya rasa firman Allah itu bersifat universal. Jadi itu berguna buat siapa saja kita yang hadir di tempat ini. Apakah saudara sudah menikah sekian banyak tahun? Atau ada orang yang baru atau belum lama menikah?
Kedua, mempelai tentunya pada saat ini. Tetapi ada juga hadir di sini mungkin yang belum menikah. Saudara bisa mendengar firman Allah dan firman Allah itu berguna buat kita sekalian. Saya memetik sebuah ayat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Ayat ini berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka yang berdua itu menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Sekali lagi firman Allah berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya kedua mempelai yang kami kenal sudah begitu lama, baik di sekolah Alkitab dan juga khususnya bagi saudari Syana. Saya banyak kali datang ke tempat ini dan bertemu dengan dia. Firman Allah berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena berdua lebih baik, itu sebabnya kita lihat kedua kekasih kita. Baik saudara Jerry maupun saudari Syana memutuskan, menentukan tentunya dari jauh hari inilah, yaitu Senin 26 April 2021, sebagai hari di mana mereka mengambil keputusan dari tadinya seorang diri dan sekarang berstatus berdua untuk nanti diberkati sah menjadi suami istri. Mereka berdua di dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan lagi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa berdua lebih baik daripada seorang diri? Ayat firman Allah yang sudah kita baca sudah menjelaskan kepada kita. Ada upah yang Allah janjikan bagi setiap orang yang masuk di dalam hidup nikah. Yaitu hidup nikah yang tentunya sesuai dengan konsep kebenaran firman Allah. Yang diatur, yang ditata menurut Allah itu sendiri. Sebab kita tahu bahwa berbagai-bagai kalangan punya versi sendiri-sendiri tentang pernikahan. Tetapi pernikahan yang benar adalah yang sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab yang kita imani adalah firman Allah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah upah seperti apa yang Allah janjikan dalam hidup nikah. Khususnya nanti yang akan dijalani oleh saudara Jerry dan saudari Syana. Upah apa yang Tuhan janjikan? Kalau kita lihat kepada konteks ayatnya, tadi yang saya baca adalah ayat yang ke-9. Kalau kita melihat ke ayat 10, 11, 12 dan seterusnya, ada begitu banyak upah yang Tuhan janjikan dalam hidup nikah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ada berkat jasmani, ada berkat jiwani, ada berkat yang rohani, bahkan berkat itu pun kita akan nikmati sampai kita berada di dalam kemuliaan. Itu sebabnya mengambil keputusan
untuk masuk di dalam hidup nikah sesuai dengan kebenaran firman Allah adalah seperti seorang yang menyongsong berkat. Bahkan bukan saja berkat jasmani, berkat jiwani, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kesenangan, ada nilai-nilai yang luar biasa yang kita nikmati secara jiwani. Tetapi juga kita bisa nikmati itu secara ilahi. Dan betapa indahnya kalau kita melihat kepada kebenaran firman Allah. Kalau Tuhan sudah berjanji memberkati, Dia tidak akan pernah menahan berkat itu. Dia akan memberkati untuk seterusnya. Di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-27 mengatakan begini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Nanti kita akan sahkan persatuan pernikahan antara saudara Jerry dan saudari Shane ini dari dua menjadi satu dan menjadi satu keluarga, sehingga ayat ini pun bisa menjadi doa mereka hari ini. Saya ulangi lagi, dikatakan kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu. Ini berkat yang luar biasa. Ada di hadapan mata Tuhan. Dimanapun, kapanpun kita berada. Kita menjadi orang yang sangat istimewa. Karena dimanapun, di kapanpun, apapun situasinya, orang yang hidup atau masuk dalam hidup nikah, dia menjadi orang yang ada di hadapan Tuhan. Untuk berapa lama? Firman Allah katakan, untuk selama-lamanya. Wow. Sangat luar biasa, sangat istimewa. Dan dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Sebab apa yang sudah Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Berkat itu bukan bersifat temporer. Berkat itu bukan lagi dalam keadaan suasana enak saja. Tetapi apapun, bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, berkat Tuhan, janji Tuhan, upah itu diberikan bagi orang yang masuk dalam hidup nikah. Sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya betapa pentingnya Jerry dan Shana dalam menjalani hidup nikah. Hidup keluarga kita tetap sesuai dengan firman Allah. Sehingga kita terus ada di hadapan matanya. Dan berkatnya tidak akan pernah ditarik dari diri kita. Kalau kita hidup nikah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saya rasa tidak ada seorang pun di dunia ini kalau ditanya, apakah kamu mau menerima berkat dari Tuhan lalu dia menolak berkat. Semua orang pasti suka akan berkat, mau akan berkat, ingin selalu diberkati. Kalau toh saya tanya saudara Jerry dan Shane pagi ini, saya yakin dia juga akan berkata, saya mau berkat itu.
Tetapi firman Allah berkata bahwa berkat itu tidak datang dengan sendirinya. Tidak seperti orang kejatuhan duren runtuh begitu. Tiba-tiba berkat itu mak jelek dia terima, saudara. Tetapi firman Allah katakan bahwa upah itu kita akan terima kalau kita berjerih payah. Jadi ada ongkos, ada biaya yang kita harus lakukan. Sebagai pelayan Tuhan, saudara Jerry dan saudari Siana, tentu kita ingin diberkati. Dan ketika kita melayani, kita juga diberkati. Jemaat yang kita layani diberkati. Sehingga dampak dari berkat itu bukan hanya melulu bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Syaratnya harus mau bayar harga, berjerih payah. Apa sih jerih payahnya? Bagaimana sih caranya untuk berjerih payah supaya saya menerima berkat dari Tuhan sebagai upah dari hidup nikah yang dijalankan? Kalau kita membahas Alkitab, saudara, dari kitab Kejadian sudah dicatat tentang nikah pertama. Bahkan luar biasa, kitab Wahyu juga diakhiri dengan pernikahan, saudara. Pesta kawin. Jadi begitu banyak nilai tentang jerih payah yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan upah itu. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus sampai Perjanjian Baru dan berakhir di kitab Wahyu. Waduh, berapa lama saya akan sampaikan ini kalau saya harus menjelaskan seluruh upah itu. Tetapi sebagai pelayan Tuhan saya percaya saudara Jerry dan saudari Siana akan terus belajar firman Allah dan di dalamnya akan mendapatkan nilai-nilai rahasia berkat dalam hidup nikah itu. Tapi saya angkat saja salah satu. Dari sekian banyak tokoh Alkitab, saya ingin mengangkat, bukan tokoh ya, katakanlah satu keluarga. Dan mereka adalah Ishak dan Ribka. Saya petik ini dari kitab Kejadian pasal 26 ayat yang kelima. Kitab Kejadian pasal 26 ayat yang kelima. Dikatakan di sana. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Perhatikan di ayat ini. Ada 3 poin yang saya ingin angkat sebagai jerih payah yang dilakukan oleh Ishak sebagai kepala rumah tangga sehingga berkat itu limpah dalam kehidupan mereka. Saat itu saudara, kita tahu bagaimana Ishak dan istrinya berada di wilayah orang Filistin. Karena tempat di mana mereka tinggal alami krisis yang begitu hebat. Bukan COVID-19 kayak kita, tapi kelaparan yang begitu luar biasa. Sehingga dia harus hijrah, tinggalkan tempatnya dan berada di negeri asing. Di tempat orang Filistin. Kalau kita alegoriskan ini, demikian juga kita sekalian, bukan? Sekarang kita hidup di dunia ini, bagi kita adalah ini negeri asing, saudara, buat kita. Sebab tanah air kita bukan di dunia ini, bukan.
Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi bahwa kita ini kewargaan sorga. Tapi bukan berarti jadi orang ekstrim ya. Ketika ditanya kita adalah warga sorga, bukan warga jajak dan sebagainya. Sama sekali tidak. Secara lahiriah kita ada di bumi ini sebagai perantau, sebagai orang asing. Dan kita sementara hidup di dunia ini. Karena kita tahu warga negara, kewarganegaraan kita adalah di sorga. Kita penduduk sorga. Untuk sementara kita merantau di bumi ini. Tetapi di bumi seperti apapun keadaannya, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang diberkati. Sehingga dunia dapat melihat perbedaan antara warga negara sorga dengan warga negara dunia ini. Rahasianya apa? Tirulah Ishak dan istrinya melakukan 3 hal. Yang pertama dikatakan Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan di situ. Pada umumnya kita tahu kalau di zaman perjanjian lama ada orang menyusun batu lalu membuat mezbah. Mereka sudah tahu, mereka sudah bisa menilai apa yang dilakukan orang tersebut. Orang tersebut sedang membuat mezbah untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan saya merasa heran kenapa ini di posisi nomor 1. Ini bukan kebetulan. Sebagai orang-orang percaya, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, berjerih payahlah dan menomorsatukan hal ini. Membangun hubungan dengan Tuhan. Di negeri asing, di mana orang sedang alami kelaparan. Tetapi kita lihat Ishak membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kalau kita baca riwayat Ishak, Ishak diberkati begitu rupa, berbeda dengan orang lainnya. Sampai di negeri orang asing pun si pemilik negeri itu merasa cemburu kepada Ishak. Karena Ishak diberkati lebih daripada mereka. Sebagai hamba Tuhan ditempatkan dimanapun kita berada. Kalau kita tahu membangun hubungan dengan Tuhan, Dia tidak akan pernah menahan berkat-Nya bagi kita. Dia akan mencurahkan berkat-Nya luar biasa. Atau saya lari sedikit memberi gambaran seorang yang menurut kacamata manusia, orang ini mungkin kena kutuk. Yaitu Yusuf. Betapa tidak. Di rumahnya dia menjadi anak yang sangat istimewa, disayang oleh papanya. Tetapi kita lihat pada akhirnya dia dijual dan menjadi budak. Tetapi kita melihat bagaimana Yusuf selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 39, minimal 4 kali ditulis di sana, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf bukan berarti, Yusuf aja yang tak sertai, yang lain enggak. Sama sekali tidak. Kenapa Allah menyertai Yusuf begitu rupa? Karena Yusuf membangun hubungan dengan Tuhan.
Menurut akal manusia, pada zaman itu seorang budak tidak akan mungkin bisa berubah status sosialnya. Dia boleh menikah tapi dengan budak, anaknya pun menjadi budak, bapak, ibu, anak budak semua. Sampai mati dia berstatus budak. Demikian pun Yusuf, seorang budak. Tetapi luar biasa, dari seorang budak, bahkan seorang narapidana, Tuhan angkat Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga yang rasanya kok berkat itu kok jauh dari kita, jangan-jangan kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Jerry dan Shana ambil waktu secara khusus. Jadikan itu sebagai komitmen untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Rumah tangga kalian, keluargamu akan diberkati Tuhan. Yang kedua, dikatakan Ishak memasang kemahnya di situ. Pada zaman dulu kita tahu bahwa sedikit sekali, bahkan jarang ada orang memiliki rumah permanen seperti pada umumnya kita di Indonesia, bukan? Mereka tinggal di kemah dan mereka bersifat biasanya nomad ya, nomaden, begitu berpindah-pindah. Jadi berbicara tentang kemah di sini tidak lain berbicara tentang keluarga, tentang rumah tangga. Setelah Ishak memprioritaskan membangun hubungan dengan Tuhan, dia membangun kemah, membangun keluarga, membangun rumah tangga. Hal ini saya rasa bukan terjadi karena kebetulan, tetapi inilah tatanan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Ada banyak orang yang mengabaikan perhatiannya tentang membangun rumah tangga. Suami sibuk kerja, istri sibuk kerja dan sebagainya. Mungkin kalau kita hamba Tuhan melayani, tetapi kita lupa di dalam menata rumah tangga keluarga, membina suami dan istri, saling membina. Ketika dikaruniai anak, anak dibina begitu rupa. Sehingga benar-benar keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dan inilah pernikahan yang pertama. Jadi institusi yang pertama yang Tuhan bangun di muka bumi ini bukan gereja, tetapi rumah tangga. Rumah tangga diciptakan oleh Allah di Taman Eden dan Allah memberkati. Gereja baru dibangun di Golgota. Jadi rumah tangga itu penting sekali. Bangunlah rumah tangga kita. Biarlah anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak rumah tangga yang hari-hari ini hancur begitu rupa. Bahkan tidak sedikit keluarga hamba-hamba Tuhan. Keluarga orang Kristen. Kenapa? Karena mungkin dia sudah tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Dia lebih banyak membangun materi, urusan-urusan yang jasmani dan mengabaikan yang rohani. Yaitu membangun rumah tangga. Itu bukan membangun fisik. Kalau membangun rumah, membangun fisik. Tapi membangun rumah tangga, itu kita sedang membangun institusi Allah. Karena Allah bekerja mulai dari keluarga. Kalau saya bilang kepada jemaat,
Suami istri itu adalah gembala dalam keluarga. Seringkali kita lempar anak-anak kita ke sekolah minggu yang 1 minggu hanya 1 jam. Dia minta gereja supaya sulap anaknya. Dari anak yang bandel jadi anak yang baik untuk 1 jam. Padahal itu adalah tanggung jawab keluarga. Suami istri sebagai gembala dalam rumah tangga. Jerry, Shana, ini jerih lelah yang harus dilakukan. Sehingga rumah tangga kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan lahir dari keluarga kita keturunan ilahi seperti yang Allah rancangan dari semula. Dan berikutnya yang ketiga, sebenarnya saya pengen masih banyak ya bicara. Dikatakan hamba-hambanya, hamba-hamba Ishak menggali sumur di situ. Menggali sumur untuk apa? Dapat air, bukan? Kita tahu bahwa air adalah kebutuhan utama dalam kehidupan di dunia ini. Katanya orang bisa bertahan tidak makan itu ada yang 3 hari sampai 7 hari. Tetapi untuk minum adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Dengan lain kata kita melihat saudara, kebutuhan Tuhan, rumah tangga, barulah kebutuhan jasmani. Dan ketika hamba-hamba Ishak menggali sumur, maka kita lihat sumur-sumur mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga ladang-ladang mereka, ternak mereka diberkati. Karena apa? Mereka mengutamakan Tuhan, keluarga diperhatikan begitu rupa, dan berkat jasmani akan menyusul. Saya akan kehabisan waktu saya kalau berbicara tentang bagaimana berkat-berkat jasmani itu dilimpahkan begitu rupa bagi orang-orang yang benar-benar mengutamakan Tuhan. Doa dan harapan saya, kalau dulu di sekolah Alkitab saya guru, kalian murid kan? Tapi nanti sekarang di pelayanan kita sama-sama hamba Tuhan. Tapi saya menginginkan pelayanan kalian diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kalian diberkati oleh Tuhan. Cara berjerih lelahnya, saya sudah kasihkan salah satu resepnya. Mau resep yang lain? Nanti ya di lain kesempatan. Untuk saat ini dulu saya berikan kepada saudara berdua. Saya berharap jemaat yang mendengar, siapapun di antara kita mendengar, berapa lama pun kita menikah, kembali kepada tatanan yang Tuhan buat. Keluarga kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya berpindah ke prosesi pemberkatan nikah kudus setelah penyampaian firman Allah. Bukan jedah ya, bukan jedah, tapi saya tergerak ingin nyanyikan, bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang hidupku. Saya harap ini jadi doa Jerry dan Shana, bahkan doa kita sekalian. Dalam hidup nikah kita minta Tuhan membimbing kita. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh,
agar ku tak sesat di jalan. Dengan jujur kita katakan, tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh hancur, saudara. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Yuk sekali lagi, Jerry dan Shana nyanyi yang sama-sama. Sebelum prosesi pemberkatan nikah kudus dilakukan, saya ingin membacakan beberapa ayat tentang hukum pernikahan. Di dalam Efesus pasal yang kelima, mulai ayat 21, 22, dan seterusnya, Rasul Paulus menjelaskan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saya berharap saudara Jerry dan saudari Shana benar-benar mendasari hidup nikah di atas dasar kasih Kristus. Bagaimana mengaplikasikannya? Perhatikan, saya cuma sekedar membaca. Pertama-tama, hukum itu diberikan kepada seorang istri. Di ayat yang ke-22 dikatakan begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudari Shana, kewajiban dan tanggung jawab seorang istri dalam rumah tangga adalah tunduk. Ada banyak orang yang mempertanyakan hal ini. Apakah bedanya saya sebagai istri dengan suami, kok saya harus tunduk? Saya kalau mau bilang secara pragmatis, saya katakan inilah peraturan firman Allah. Tetapi tentu ada dasarnya. Kalau kita melihat ayat berikutnya,
citra seorang suami, pemimpin dalam keluarga, itu harus identik dengan Kristus. Ini bukan hal yang mudah. Seorang suami itu harus mencitrakan Kristus dalam rumah tangga. Itu sebabnya ditempatkan sebagai kepala. Nah, di dalam satu pelayaran, saudara, kalau rumah tangga digambarkan dengan gambaran bahtera, tidak mungkin ada dua kapten di dalam kapal. Walaupun suami istri itu co-equal, sebanding, nggak ada perbedaan. Antara Shana dengan Jerry sama. Tetapi untuk arah, untuk tujuan kemana Bahtera ini berlayar sesuai dengan firman Allah, maka Jerry jadi kapten. Kalau dua-dua jadi kapten, satu pengen ke utara, satu pengen ke selatan, enggak jalan-jalan. Maka tidak ada cara lain. Shana harus menundukkan diri. Itulah sebabnya seorang kapten harus kapten yang mengerti arahnya. Bagaimana tatanan dalam rumah tangga itu sesuai firman Allah. Itulah sebabnya kepada siapa istri itu harus tunduk, kepada suami yang seperti apa istri itu harus tunduk. Sekarang dengar ya, dikatakan di ayat yang ke-25 begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasihi Shana dengan pola Kristus mengasihi jemaat. Bukan eros, storge, pilia, tetapi kasih Kristus, kasih agape. Jadi penundukan si istri kepada suami itu karena dia melihat pilia ada di dalam kamu. Saya percaya Shana bisa tunduk, Jerry bisa menunjukkan citra Kristus. Buat saya sebagai suami dalam keluarga, ini sangat berat. Saya tidur, saya bangun duluan, terus saya mikir. Nanti ketika istri saya melek, lihat saya pertama kali. Sebab siapa lagi yang dilihatkan di kamar cuma berdua. Apakah dia melihat wajah Kristus dalam diri saya? Apakah dia melihat perilaku Kristus? Ketika keluar ketemu anak, apakah anak saya lihat pribadi Kristus dalam pribadi papanya? Setiap kepala keluarga ini tanggung jawab. Tetapi kita lihat pada kebanyakan ada suami-suami yang justru otoriter dan bertindak seenaknya. Bukan seperti itu. Ini salah satu jerih payah yang harus kita lakukan. Dua saja ya, yang kedua di kitab di Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 katakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan adalah dua pribadi yang dijadikan satu. Gambarannya seperti dua kertas yang dilem jadi satu. Sehingga dilihat dari segala aspek. Dia satu. Dan kalau dipisah, kedua-duanya pasti hancur. Itu sebabnya perpisahan pernikahan hanya satu penyebabnya. Kematian.
pelihara ini, dan izinkan berkat Tuhan ada di atasnya dalam kehidupan kalian berdua. Nah, untuk kesempatan ini sebelum saya memberkati mereka, mempersatukan dua menjadi satu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Dengan hormat saya minta kedua mempelai untuk berdiri. Pertama-tama pertanyaan saya ajukan kepada mempelai pria sebagai suami. Firman Allah berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat." Pertanyaan kepada mempelai pria sebagai suami, Saudara Jerry Kristanto sebagai suami, apakah saudara bersedia menjalankan rumah tangga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengasihi istrimu seperti dirimu sendiri? Ya, saya bersedia. Di hadapan Tuhan, di hadapan hambanya, di hadapan orang tua kedua belah pihak, keluarga, dan jemaat yang hadir. Mempelai pria bersedia menjalankan rumah tangga sesuai kebenaran firman Allah. Pertanyaan berikut, bersediakah saudara mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan, di hadapan istri, di hadapan keluarga dan jemaat? Ya, saya bersedia. Silakan. Saya, Jerry Kristanto, dengan ini mengambil engkau, Rutsiana Sugiono, menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji bahwa saya akan mengasihi engkau dengan sebaik-baiknya pada waktu kekurangan maupun berkelimpahan, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi engkau di dalam kebenaran firman Allah, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita. Kita sudah mendengar janji setia yang diucapkan mempelai pria kepada istrinya, kepada mempelai wanita. Dan Tuhan sebagai saksi mendengar janji setia yang disampaikan oleh mempelai pria. Sekarang untuk mempelai wanita sebagai istri. Firman Allah berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Pertanyaan kepada mempelai wanita sebagai istri. Saudari Rutsiana Sugiono sebagai istri, apakah saudari bersedia menjalankan rumah tangga di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu tunduk kepada suamimu dalam rumah tanggamu? Ya, saya bersedia. Di hadapan Tuhan, di hadapan hambanya, orang tua kedua belah pihak, atau walinya, serta keluarga dan jemaat yang hadir, mempelai wanita bersedia menjalankan rumah tangga sesuai kebenaran firman Allah. Selanjutnya pertanyaannya adalah, bersediakah saudari mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan, di hadapan suami, di hadapan keluarga dan jemaat? Ya, saya bersedia. Silakan dilakukan. Saya,
Rutsiana Sugiono, menerima engkau, Jerry Kristanto, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji bahwa saya akan tunduk dan menghormati engkau dengan sebaik-baiknya, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu berkelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji saya akan tunduk dan melayani engkau dalam kebenaran firman Allah, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita. Kita sudah mendengar janji setia mempelai wanita sebagai istri kepada suami. Dan wujud dari janji setia ini mereka akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sampai maut memisahkan. Nah, bukti janji setia itu mereka akan menyematkan cincin pernikahan. Cincin ini dibuat dari logam mulia, menggambarkan cinta yang mulia yang ada di hati mereka, yang mereka akan ekspresikan dalam kehidupan keseharian, bahkan dalam kesetiaan apapun yang terjadi. Cincin ini dibuat melingkar, menggambarkan cinta yang tidak berawal dan tidak berakhir, kecuali maut yang memisahkan. Dan cincin ini mereka akan kenakan, mereka akan bawa kemanapun mereka pergi. Ada kalanya mereka tidak bersama-sama karena mungkin tugas sebagai hamba Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat cincin ini, mereka akan sadar mereka terikat dalam satu ikatan yang menuntut kesetiaan apapun yang terjadi. Pertama-tama mempelai pria saudara Jerry Kristanto yang akan menyematkan cincin pernikahan ini. Silakan dilakukan. Dengan cincin ini, aku menyatakan kesetiaanku kepadamu untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Baik, sudah dilakukan dan berikutnya adalah mempelai wanita akan melakukan hal yang sama dengan pengertian yang sama. Baik kasih maupun kesetiaan akan ditunjukkan dimanapun kapapun sampai maut memisahkan. Saudari Siana, mempelai wanita, akan mengenakan cincin ini. Dengan cincin ini, aku menyatakan kesetiaanku kepadamu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, mereka sudah saling mengenakan cincin. Menunjukkan bahwa mereka akan menjadi suami yang setia, menjadi istri yang setia, apapun yang terjadi. Dan saatnya inilah di mana mereka akan dipersatukan, dua menjadi satu dalam satu ikatan yang tak terpisahkan. Dan kiranya berkat Tuhan dicurahkan atas mereka sekalian. Saya mengundang kedua orang tua untuk lebih mendekat dan seluruh hadirin untuk bangkit berdiri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Berlutut di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kedua hamba-Mu yang Engkau telah tetapkan ya Tuhan untuk menjadi suami dan istri di hadapan-Mu. Maka Engkaulah ya Tuhan yang mempersatukan mereka. Itu sebabnya lewat kesempatan ini atas otoritas Tuhan yang diberikan bagi hamba-Mu. Hamba-Mu mempersatukan keduanya ya Tuhan. Dua menjadi satu dalam kesatuan yang tak terpisahkan. Kami persatukan pernikahan saudara berdua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dan sekarang ya Tuhan, hamba-Mu mohon anugerah-Mu. Biarlah tangan-Mu sendiri dari tempat yang maha tinggi terulur bagi kedua mempelai ya Tuhan, yang sudah menjadi suami istri di hadapan-Mu. Supaya berkat-berkat ilahi Engkau curahkan atas mereka dengan segala kelimpahan berkat. Baik berkat jasmani, jiwani, terlebih rohani, sebagaimana yang Engkau telah firmankan kepada kami. Kami mau berjerih lelah untuk itu, untuk menikmati berkat-berkat dan janji Tuhan yang luar biasa. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Allah sendiri dengan tangan-Mu yang terulur dari tempat yang maha tinggi, menumpangkan tangan berkat-Mu atas keduanya ya Tuhan, supaya segala kelimpahan berkat dinyatakan dengan cara-Mu yang teramat ajaib. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari anaknya yang tunggal Yesus, dalam bimbingan, penyertaan, pertolongan dan kekuatan Roh Kudus, menyertai hidup nikah saudara berdua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati engkau dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan, disertai, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, pakai mereka dalam pelayanan dengan cara-Mu yang ajaib, agar nama-Mu dipermuliakan, semakin banyak jiwa-jiwa diberkati dan datang kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih, berkati buah kandungan mereka, sehingga ya Tuhan ada keturunan ilahi yang lahir di tengah-tengah keluarga mereka, dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah lakukan kehendak-Mu. Berkat Tuhan terjadi atas hidup mereka sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Orang tua tetap di depan untuk menyaksikan prosesi selanjutnya. Saya minta kedua mempelai saling berhadapan. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan kepada kedua mempelai. Selama prosesi ibadah pemberkatan nikah kudus ini dilakukan,
Saudara Jerry Kristanto sebagai suami. Saya katakan suami karena mereka sudah sah menjadi suami istri. Tidak dapat memandang wajah istrinya dengan leluasa. Kenapa? Karena ada cadar yang menutupi wajah mempelai wanita. Selubung. Nah, cadar ini bukan sekedar hiasan kepala dari mempelai wanita. Tetapi ini memiliki simbolik, nilai simbolik. Saya tidak tahu berapa lama mereka berkenalan, sampai kemudian ke tingkat pacaran, kepada pertunangan dan seterusnya. Tetapi walaupun lewati proses yang cukup panjang tentunya, tetapi mereka menjaga nilai kekudusan dalam mereka bergaul. Sampai kepada detik ini. Dan satu-satunya pria yang berhak menyingkap cadar ini dan menikmati pernikahan kudus yang diberkati Tuhan adalah saudara Jerry Kristanto. Silakan Jerry, lakukan pembukaan cadar. Pelan-pelan. Oke. Coba pandang baik-baik, betul kan ini Syana tuh? Lalu kita akan saksikan momentum yang mungkin gak terulang lagi. Mempelai pria akan memberikan wedding kiss ya kepada istrinya yang sangat dia cintai. Silakan Jer. Puji Tuhan, kita beri aplaus kepada kedua mempelai. Selamat saya ucapkan dan ada sertifikat yang akan saya berikan kepada kedua mempelai sebagai warga negara yang baik. Sesudah kamu berubah status, tadinya bujang-bujangan, sekarang sudah suami istri, kamu harus lapor ya kepada pemerintah bahwa kamu nanti NIK-nya nomor apa? Kartu keluarganya sudah terpisah dari papa mama, papi mami ya. Terimalah dengan sukacita, Tuhan memberkati kalian berdua. Puji Tuhan. Kepada kedua orang tua saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan mic ini kepada pemimpin acara. Silakan duduk kembali untuk kedua mempelai. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana prosesi pemberkatan nikah Saudara Jerry dan, saya ulangi, Saudara Jerry dan Saudari Syana. Saudara Jerry sudah sah untuk menjadi suami dan Saudari Syana sah untuk menjadi istri. Kemudian kami akan persilahkan kepada mempelai untuk memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua, karena sampai pada hari ini telah mendidik, membesarkan hingga mereka harus memulai sebuah rumah tangga yang baru. Kami persilahkan. Mempelai akan mengucapkan terima kasih kepada papi dan mami. Di dalam doamu, kau sebut namaku.
di dalam harapmu. Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi papi mamiku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku. Mempelai akan melanjutkan mengucapkan terima kasih Nasihatmu ibu, pada emak tercinta. hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi papi mamiku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur Kemudian dilanjutkan mempelai akan berterima kasih kepada orang tua yang pada kali ini diwalikan oleh saudara Jerry Kristanto. Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah
undang Bapak Ibu untuk kita berdiri bersama. Mempelai akan membawa persembahan sulung kepada Tuhan dan kita angkat pujian ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan bersama-sama naikkan pujian ini. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Dengan hormat Bapak Pendeta Yusmina Abrar dapat membawa doa berkat. Kita buka tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat acara pemberkatan yang sangat diberkati. Tuhan kiranya tolong dalam acara resepsi yang akan diadakan di Banyuwangi. Perjalanan kami semua dari tempat ini ke tempat resepsi, Tuhan yang menghantar menyertai. Sepanjang acara dipelihara dan berkat Tuhan atas kami sekalian. Sekarang ya Tuhan, taruh tangan berkat-Mu atas setiap pribadi umat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus, dalam bimbingan, penyertaan, kekuatan,
dan persekutuan Roh Kudus-Nya adalah menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin. Tuhan memberkati.